Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan lagi satu bagian Alkitab Perjanjian Lama dalam Zakaria pasal 12. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami mendapat pengertian-pengertian yang benar dari firman, tapi juga Tuhan memberi kami kesanggupan untuk terus hidup selaras dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang suci itu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab dari Zakaria pasal 12. Seluruh ayat kita akan baca, tapi saya akan membaca dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Sekali lagi saya akan membaca dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ditulis begini. Inilah pesan Tuhan mengenai Israel. Tuhan yang membentangkan langit, menciptakan bumi serta memberi hidup kepada manusia berkata, Aku akan membuat Yerusalem seperti piala berisi anggur. Negeri-negeri tetangganya akan meminumnya dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan jika Yerusalem dikepung, kota-kota di negeri Yehuda yang masih tinggal akan dikepung juga. Tetapi bila mana hari itu tiba, aku akan membuat Yerusalem seperti batu yang berat. Bangsa manapun yang mencoba mengangkatnya akan mendapat celaka. Semua bangsa di dunia akan bergabung untuk menyerang Yerusalem. Pada hari itu, semua kuda kubuat bingung dan penunggang-penunggangnya kujadikan gila. Penduduk Yehuda akan kujaga, tetapi segala kuda musuhnya kubuat buta. Lalu keluarga-keluarga Yehuda akan berkata dalam hati, Tuhan yang Maha Kuasalah yang memberi kekuatan kepada umatnya yang tinggal di Yerusalem. Pada hari itu, keluarga-keluarga Yehuda akan kujadikan seperti api dalam timbunan kayu bakar, atau obor bernyala di bawah berkas-berkas gandum. Mereka akan membinasakan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tetapi penduduk Yerusalem akan tetap tinggal di dalam kota dengan aman. Aku Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada tentara Yehuda, supaya kehormatan yang diterima oleh keturunan Daud serta penduduk Yerusalem tidak melebihi kehormatan yang diterima oleh penduduk Yehuda lainnya. Pada hari itu, aku akan melindungi penduduk Yerusalem, dan yang paling lemah pun di antara mereka akan menjadi sekuat Daud. Mereka akan dibimbing oleh keturunan Daud seperti oleh malaikatku, malahan seperti olehku sendiri. Pada hari itu, aku akan membinasakan setiap bangsa yang mencoba menyerang Yerusalem. Kemudian, keturunan Daud serta penduduk Yerusalem akan kuberi hati yang suka mengasihani dan suka berdoa. Mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam dan meratapinya seperti orang yang meratapi kematian anak tunggal. Mereka akan meratap dengan pilu seperti orang yang telah kehilangan anak sulung. Pada hari itu akan ada ratapan yang hebat di Yerusalem, seperti ratapan bagi Hadad Rimon di lembah Megido. Lalu setiap keluarga di negeri itu akan meratap sendiri-sendiri. Keluarga keturunan Daud, keluarga keturunan Natan, keluarga keturunan Lewi, keluarga keturunan Simei, dan semua keluarga lainnya. Setiap keluarga akan meratap sendiri-sendiri, dan orang-orang lelaki dari setiap keluarga akan meratap terpisah dari para wanitanya. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjutkan pembahasan bagian ini, kalau ada saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan. Kalau berkenan, saudara boleh subscribe, saudara like, dan saudara boleh share kepada makin banyak orang, supaya kiranya makin banyak orang yang terberkati dengan pelayanan melalui channel ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya memberi penjelasan atas pasal 12 ini, mari kita mendengarkan penjelasan secara umum tentang seluruh kitab Zakaria berikut ini.
Kitab Nabi Sakaria. Kitab ini disusun setelah orang-orang buangan dari Babel kembali ke Yerusalem. Dan dari kitab Esra, kita tahu bahwa Sakaria bersama-sama dengan Hagai menantang dan memotivasi orang-orang Israel untuk membangun kembali bait suci dan menantikan penggenapan janji-janji Allah. Nah, jauh sebelumnya, Nabi Yeremia pernah berkata bahwa pembuangan bangsa Israel akan berlangsung selama 70 tahun. Dan setelah itu, Allah akan memulihkan hadiratnya di bait suci yang baru dan mendatangkan kerajaannya dan pemerintahan Sang Mesias atas segala bangsa. Penanggalan di awal kitab ini memberitahu kita bahwa masa 70 tahun itu hampir berakhir. Tetapi kehidupan di negeri itu pun sulit. Dan sepertinya tidak ada satupun dari janji-janji Allah yang akan menjadi kenyataan. Mengapa demikian? Kitab Sakaria memberikan penjelasannya. Kitab ini memiliki susunan yang cukup jelas. Ada bagian pendahuluan yang menentukan suasana di balik sekumpulan besar penglihatan-penglihatan Sakaria yang diakhiri pada pasal 7 dan 8. Dan bagian ini kemudian diikuti oleh dua kumpulan besar berisi puisi dan nubuatan. Mari kita pelajari lebih dalam dan lihat cara kerja kitab ini. Kitab ini diawali dengan tantangan Sakaria kepada angkatannya untuk kembali kepada Allah dan tidak hidup seperti nenek moyang mereka yang memberontak dan tidak mau mendengarkan nabi-nabi sebelumnya. Itu sebabnya mereka berakhir dalam pembuangan. Tetapi orang-orang buangan yang telah kembali ini menanggapi Sakaria secara positif. Mereka bertobat dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kelihatannya sih begitu. Bagian besar berikutnya merupakan kumpulan dari 8 penglihatan yang dialami oleh Sakaria pada malam hari. Dan sebagai peringatan, penglihatan-penglihatan ini dipenuhi dengan berbagai gambaran yang sangat aneh. Sama seperti mimpi-mimpi kita. Gambaran tentang Allah yang berbicara kepada manusia melalui mimpi-mimpi yang melambangkan sesuatu sudah ada sejak dulu kala, yaitu sejak kitab Kejadian, mimpi Yakub, Yusuf, dan Firaun. Mimpi-mimpi seperti ini tidak saja bermakna bagi peristiwa-peristiwa pada saat itu, tetapi juga bisa menjadi jendela ke masa depan. Jadi saat itu Sakaria mendapatkan penglihatan-penglihatan dan ia menyusun kisahnya dalam susunan simetris yang sangat keren ini. Penglihatan pertama dan terakhir masing-masing tentang 4 penunggang kuda. Mereka seperti penjaga yang berkeliling dunia bagi Allah dan seperti Allah yang mengawasi bangsa-bangsa dengan penuh perhatian. Mereka melaporkan bahwa bumi dalam keadaan tenang dan aman. Dan di zaman Sakaria, penglihatan ini menunjukkan bagaimana Allah membangkitkan kerajaan Persia untuk menaklukkan Babel dan membawa kedamaian. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, masa 70 tahun pembuangan Israel itu hampir berakhir. Apakah sekarang tiba waktunya untuk kerajaan Mesias di Yerusalem? Dan Allah menjawab dengan berkata bahwa ia pasti memenuhi janji-janjinya, tetapi ia tidak memberitahu kapan waktunya. Penglihatan kedua dipasangkan dengan penglihatan ketujuh karena keduanya merupakan gambaran dari dosa masa lalu bangsa Israel yang mengakibatkan pembuangan. Penglihatan kedua berupa tanduk-tanduk yang melambangkan bangsa Asyur dan Babel yang menyerang dan mencerai-beraikan bangsa Israel. Tetapi kemudian tanduk-tanduk atau kerajaan ini akan dicerai-beraikan oleh sekelompok tukang besi yang merupakan gambaran dari kerajaan Persia. Penglihatan ketujuh berupa seorang perempuan yang duduk di dalam gantang, yang melambangkan pemberontakan bangsa Israel terhadap perjanjian dengan Allah selama berabad-abad. Tapi kemudian perempuan ini dibawa ke Babel oleh perempuan lain yang terbang mengangkut gantang itu dengan sayap burung ranggung. Wah, aneh sekali. Penglihatan ketiga dipasangkan dengan penglihatan keenam, karena keduanya berisikan tentang pembangunan kembali Yerusalem baru. Jadi ada seorang pria yang sedang mengukur kota. Ia merupakan gambaran akan janji Allah bahwa Yerusalem akan dibangun kembali menjadi menara api bagi bangsa-bangsa yang akan bersatu dengan umat Allah dalam penyembahan. Dan kemudian penglihatan keenam adalah berupa gulungan kitab yang terbang di sekitar Yerusalem baru untuk menghukum para pencuri dan pembohong. Penglihatan ini melambangkan Yerusalem baru sebagai tempat yang disucikan dari dosa oleh kitab suci. Penglihatan keempat dan kelima yang ada di bagian tengah dari kumpulan penglihatan ini berisikan tentang dua pemimpin utama di antara orang-orang buangan yang telah kembali, Imam Besar Yosua dan Zerubabel yang merupakan keturunan Raja Daud. Jadi Yosua mengenakan pakaian kotor yang melambangkan dosa bangsa Israel. Tetapi kemudian pakaian kotor itu ditanggalkan dan ia diberikan pakaian baru dan serban baru yang melambangkan kasih karunia dan pengampunan dari Allah. Dan kemudian seorang malaikat memberitahu Yosua bahwa jika ia tetap setia kepada Allah, maka ia akan memimpin umatnya dan akan menjadi lambang dari Raja Mesias di masa depan. Penglihatan lainnya berupa 2 pohon zaitun yang mengalirkan minyak ke dalam pelita emas yang sangat rinci, melambangkan mata Allah yang mengawasi umatnya. Dan kedua pohon ini melambangkan 2 pemimpin yang diurapi, yaitu Yosua dan Zerubabel.
yang memimpin pembangunan kembali bait suci. Lalu Allah berkata bahwa keberhasilan tidak akan datang ke bait suci yang baru ini hanya dengan menggunakan strategi politik. Sebaliknya, kedua pemimpin ini harus bergantung pada pekerjaan Roh Allah. Penglihatan-penglihatan ini ditutup dengan penglihatan tambahan dari Nabi Zakaria yang mengambil tema dari penglihatan keempat dan kelima di bagian tengah. Penglihatan ini berupa imam besar Yosua yang diberi mahkota dan ditampilkan sebagai lambang dari Mesias di masa depan, yang juga akan menjadi imam atas kerajaan Allah. Kemudian Zakaria menutup dengan berkata bahwa semua penglihatan ini akan digenapi hanya jika angkatan ini setia kepada Allah dan mentaati ketetapan dalam perjanjian dengan Allah. Jadi ketiga penglihatan ini menekankan bahwa kedatangan kerajaan Mesias sangat bergantung kepada kesetiaan mereka kepada Allah. Ini membawa kita kepada bagian akhir dari penglihatan-penglihatan tersebut, yang merupakan satu tantangan lainnya dari Zakaria. Sekelompok orang Israel yang selama 70 tahun telah berduka karena kehancuran bait suci, mereka bertanya kepada Zakaria, apakah sudah waktunya kami berhenti berduka? Maksudnya, apakah kerajaan Allah akan segera datang? Jadi Zakaria mengingatkan mereka kembali bahwa nenek moyang mereka telah menolak panggilan Allah yang disampaikan melalui para nabi, yang berakibat pada pembuangan. Jadi Zakaria menantang mereka juga. Ia berkata, angkatan ini akan melihat kerajaan Mesias hanya jika mereka mengejar keadilan dan perdamaian, dan tetap setia pada perjanjian. Jadi dengan kata lain, Zakaria membalikkan pertanyaan mereka. Ia bertanya, apakah engkau bersedia menjadi pribadi yang siap untuk menerima dan mengambil bagian dalam kerajaan Allah yang akan datang? Dan pertanyaan itu dibiarkan begitu saja. Orang-orang itu tidak menjawab, dan kitab ini terus berlanjut. Dan sampailah kita pada bagian terakhir yang sangat berbeda dari pasal 1 sampai 8. Setiap bagian merupakan rangkaian puisi dan gambaran yang bergerak cepat mengenai kerajaan Mesias di masa depan. Yang pertama, pasal 9 sampai 11, menggambarkan kedatangan Raja Mesias yang sederhana, yang mengendarai seekor keledai memasuki Yerusalem baru untuk mendirikan kerajaan Allah di atas bangsa-bangsa. Tetapi tiba-tiba, Raja yang dilambangkan sebagai gembala atas kawanan Israel ini ditolak oleh bangsanya sendiri, lalu oleh para pemimpin mereka yang juga dilambangkan sebagai gembala. Maka Allah melepaskan bangsa Israel ke tangan para gembala yang jahat ini, lalu timbul pertanyaan, apakah bangsa Israel akan menolak raja mereka untuk selamanya? Menurut bagian terakhir pasal 12-14 tidak demikian. Bagian ini merupakan kepingan puisi dan gambaran lainnya tentang kerajaan Mesias di masa depan. Mereka menggambarkan Yerusalem baru sebagai tempat di mana keadilan Allah akan melawan dan mengalahkan kejahatan di antara bangsa-bangsa. Gambaran ini sangat mirip dengan tema-tema di dalam kitab Yoel dan Yehezkiel. Tetapi kemudian Allah juga akan melawan pemberontakan di dalam hati umatnya. Allah berkata, Ia akan mencurahkan rohnya ke atas mereka, sehingga mereka dapat bertobat dan menyesal karena telah memberontak dan menolak Sang Mesias gembala mereka. Pasal terakhir diakhiri dengan Yerusalem baru, tempat di mana semua bangsa akan berkumpul. Kota ini akan menjadi Taman Eden yang baru, dengan sungai yang air kehidupannya mengalir dari bait suci, membawa pemulihan bagi semua ciptaan. Demikianlah akhir dari kitab ini. Jadi Zakaria membiarkan kita merenungkan hubungan antara pasal 1-8 dengan pasal 9-14. Kelihatannya maksudnya adalah sebagai berikut. Kerajaan Mesias di masa depan yang dinyatakan dalam paruh kedua kitab ini hanya akan datang jikalau umat Allah setia pada perjanjian, seperti yang dinyatakan dalam paruh pertama kitab ini. Membaca kitab Zakaria itu seperti suatu perjalanan yang berlika-liku. Penglihatan serta puisi-puisinya dipenuhi dengan gambaran yang mengejutkan, yang tidak mengikuti alur pemikiran yang berjalan lurus. Dan memang itulah maksudnya. Sama seperti sejarah dan kehidupan kita yang tidak selalu berjalan dengan tertib dan teratur. Tetapi para nabi memberi kita sekilas pandang mengenai tangan Allah yang bekerja dan menggerakkan sejarah untuk mencapai tujuannya. Dan akhirnya, Zakaria mengajak kita untuk memandang jauh melampaui segala kekacauan dan berharap akan datangnya kerajaan Allah yang seharusnya dapat mendorong kita agar setia di masa kini. Demikianlah inti dari kitab Zakaria. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian penjelasan umum tentang kitab Zakaria. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel sekali lagi adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih mereka. Alasannya ada pada Tuhan. Karena Tuhan mau memilih mereka. Jadi Tuhan memilih mereka bukan karena mereka unggul, bukan karena mereka memiliki keistimewaan dibandingkan bangsa-bangsa lain, tidak.
Tuhan memilih mereka karena otoritas Tuhan untuk memilih siapa yang dia kehendaki. Dan dia menjatuhkan pilihan untuk memilih Israel untuk menjadi bangsanya. Nah, dalam proses menjadi umat Tuhan ini, ketika mereka telah dipilih, mereka diproses oleh Tuhan, mereka dimurnikan oleh Tuhan dengan bermacam-macam cara. Misalnya, yang kita pelajari dalam sejarah, ketika bangsa itu coba memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, ada kalanya Tuhan menghajar mereka dengan sangat keras. Tapi hajaran-hajaran Tuhan itu dimaksudkan untuk apa? Untuk memurnikan mereka, supaya mereka menjadi berbeda dengan bangsa yang bukan umat Tuhan. Supaya mereka menjadi bangsa yang menjadi patron, yang menjadi contoh, yang menjadi standar bagi dunia. Maka dalam kerangka itu, ketika mereka melawan Tuhan, ketika mereka mencoba atau berusaha hidup tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah memilih mereka, menjadikan mereka umat Tuhan, ada kalanya Tuhan misalnya memakai bangsa asing untuk menghajar mereka. Salah satunya adalah mereka pernah dibuang ke Babel dan mereka menjadi bangsa buangan selama 70 tahun. Tapi dalam penentuan Tuhan, setelah selesai masa pembuangan 70 tahun di Babel itu, Tuhan mengizinkan mereka untuk kembali lagi ke Yerusalem. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka didorong lagi oleh nabi-nabi sebagai penyambung lidah Allah untuk membangun ulang semua tatanan yang telah porak-poranda. Dimulai dari membangun ulang secara benar relasi mereka dengan Tuhan. Bagaimana itu? Antara lain, mereka diperintahkan untuk, sekali lagi sebagaimana sudah dijelaskan tadi, mereka membangun ulang bait Allah. Mereka membangun ulang semua tatanan keagamaan. Tapi kali ini dengan motivasi yang lebih suci, motivasi yang lebih benar. Selain itu tentu mereka harus membangun semua tatanan sosial yang telah porak-poranda. Tuhan terus berusaha untuk memurnikan umat Tuhan. Saudara, ini sebenarnya juga terus memberi pesan kepada kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Tuhan menghendaki supaya gerejanya, supaya umatnya terus hidup dalam kemurnian. Gereja masih tinggal di dalam dunia, tapi dunia tidak boleh tinggal di dalam gereja. Maksudnya adalah, kita memang masih di dunia, tapi cara-cara hidup duniawi tidak boleh menjadi gaya hidup orang Kristen, tidak boleh menjadi gaya hidup dari gereja. Gereja harus betul-betul menjadi berbeda dari dunia. Nah, dalam kerangka bagaimana menjadi gereja yang murni, menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan, sama juga dengan bagaimana Tuhan bertindak terhadap orang Israel. Kadang-kadang juga Tuhan melakukan tindakan-tindakan pemurnian terhadap gereja, terhadap orang-orang Kristen, dengan cara-cara yang kadang-kadang sangat berat, sangat menyakitkan. Seperti emas. Untuk mengetahui kemurnian emas, dia harus dibakar dengan api. Maka demikianlah gereja, demikianlah orang Kristen. Kadang-kadang Tuhan memberikan tekanan, Tuhan memberikan kesulitan, Tuhan memberikan pergumulan, Tuhan memberikan beban-beban yang sangat berat. Untuk apa semuanya itu? Untuk memurnikan kehidupan kita, untuk memurnikan kehidupan umatnya, untuk memurnikan kehidupan gerejanya. Nah, mari kita kembali kepada Zakaria. Ketika mereka telah memulai membangun tatanan rohani, tatanan semua hal, tatanan sosial, mereka mulai membangun ulang. Muncul pertanyaan begini: bagaimana dengan hari depan mereka? Apakah di masa yang akan datang mereka tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan lagi? Apakah di masa yang akan datang mereka akan menikmati keamanan yang selama-lamanya? Apakah di masa yang akan datang mereka akan menikmati sejahtera yang selama-lamanya? Nah,
yang menarik saudara untuk menjawab pertanyaan itu, pasal 12 ini berisi jawaban dari Tuhan melalui Nabi Zakaria, bahwa di masa yang akan datang, di masa yang masih sangat jauh, entah kapan itu, tapi di masa yang akan datang, Nabi Zakaria menubuatkan bahwa di Israel, di Yerusalem, di Yehuda, bagi umat Tuhan masih akan terjadi sesuatu hal yang sesungguhnya sangat mengerikan. Tentang apa itu? Bahwa di masa yang akan datang, Israel, Yerusalem akan mengalami bencana yang sangat luar biasa, yaitu seluruh bangsa akan datang mengepung Yerusalem. Seluruh dunia akan bermufakat untuk mengepung Yerusalem dengan maksud untuk menghajar mereka, untuk menghabisi mereka. Tapi pada saat itulah, di saat seluruh bangsa telah bersatu untuk mengepung Yerusalem, untuk menghabisi umat Tuhan, Nabi Zakaria juga memberitahu hal yang sangat penting, yaitu di saat itu Tuhan akan datang. Tuhan akan bertindak terhadap umatnya, tapi juga terhadap musuh-musuh umatnya. Jadi semua bangsa yang telah bersatu untuk mengepung Yerusalem, untuk menghabisi Yerusalem, untuk menghabisi umat Tuhan, mereka sebenarnya tidak hanya berurusan dengan Yerusalem. Mereka sedang berurusan dengan Tuhan. Mereka sedang berperkara dengan Tuhan. Ada beberapa penafsir yang menafsirkan ini dengan paling kurang dua cara. Ada yang bilang secara literal, ini memang berlaku untuk Israel. Tapi secara rohani ini juga sebenarnya berlaku untuk gereja. Untuk orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana Israel di masa yang akan datang akan mengalami kerumitan yang luar biasa, akan mengalami tekanan yang luar biasa. Seluruh dunia akan mengepung mereka. Seluruh musuh-musuh mereka akan bersatu untuk menghabisi mereka. Tapi Tuhan bertindak membela mereka. Demikianlah sebenarnya juga dengan gereja. Bahwa di masa yang akan datang, entah kapan itu akan terjadi. Peristiwa di mana semua musuh-musuh gereja pada akhirnya akan berhadapan dengan Tuhan. Mereka tidak hanya berurusan dengan gereja, mereka tidak hanya berurusan dengan para pengikut Kristus, tapi kali itu akan menjadi lebih jelas bahwa mereka sebenarnya sedang berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dikatakan di ayat 1, Tuhan yang membentangkan langit, Tuhan yang meletakkan dasar bumi, Tuhan yang memberikan roh kehidupan kepada manusia. Tapi dikatakan juga di bagian ini, Tuhanlah yang mengendalikan sejarah. Tuhanlah yang pada akhirnya memenangkan sejarah. Tuhanlah yang pada akhirnya akan memberikan kemenangan kepada umatnya. Di sini digunakan berbagai kalimat yang menggambarkan tentang keadaan itu. Ketika seluruh dunia datang mengepung Yerusalem untuk bermaksud menghabisi mereka, tapi bagaimana Tuhan bertindak? Tuhan akan datang untuk melindungi mereka. Tuhan akan datang memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan akan datang memberi kesanggupan kepada mereka. Tidak hanya bertahan, tapi bahkan kekuatan untuk menghadapi, untuk memberikan perlawanan kepada musuh-musuh mereka. Di sini beberapa gambaran dikatakan kalau saudara perhatikan. Misalnya di ayat 2, Aku akan membuat Yerusalem seperti piala berisi anggur, sehingga tetangga-tetangganya yang akan meminumnya akan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Lalu di ayat 4, pada hari itu semua kuda kubuat bingung, dan penunggang-penunggangnya kujadikan gila. Penduduk Yehuda akan kujaga, tetapi segala kuda musuhnya kubuat buta. Penggambaran-penggambaran ini menjadi penghiburan bagi orang Israel.
bahwa sekalipun di masa yang akan datang mereka masih akan mengalami kerumitan yang begitu hebat, begitu luar biasa, bahkan lebih besar dari apa yang pernah mereka alami di sepanjang sejarah yang telah lewat. Tapi mereka akan melihat kemenangan dari Tuhan. Mereka akan melihat pembelaan dari Tuhan. Mereka akan melihat keberpihakan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka, tapi sekaligus Tuhan akan mencabut kekuatan musuh-musuh mereka. Tuhan akan membuat musuh-musuh mereka kebingungan. Tuhan akan membuat musuh-musuh mereka tidak berdaya. Tuhan bahkan dikatakan di sini, pada hari itu, ayat 5, keluarga-keluarga Yehuda akan berkata dalam hati, Tuhan yang Maha Kuasalah yang memberi kekuatan kepada umatnya yang tinggal di Yerusalem. Akan muncul pengakuan yang agung bahwa kalau mereka bertahan, kalau mereka kuat, bahkan kalau mereka memenangkan pertempuran dengan musuh-musuh mereka, itu karena Tuhan. Mereka tidak akan mengklaim itu sebagai kemenangan karena kekuatan mereka, karena pemimpin-pemimpin mereka, karena peralatan perang mereka, tapi mereka akan mengakui kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Lalu di bagian lain ditambah penjelasan-penjelasan untuk sungguh-sungguh betapa seriusnya Nabi Zakaria memberi penghiburan kepada mereka. Dikatakan di sini, bahkan kalau saudara membaca ayat 8, pada hari itu aku akan melindungi penduduk Yerusalem, dan yang paling lemah pun di antara mereka akan kujadikan sekuat Daud. Semua orang Israel tahu Daud adalah prajurit perang yang gagah perkasa. Dia dengan sangat mudah membanting singa. Dia dengan sangat mudah menghabisi raksasa Goliat. Lalu di sini dikatakan orang yang paling lemah di Israel pun, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan orang yang tersandung, tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan orang yang paling lemah di Israel pun akan diberi kekuatan seperti kekuatan Daud. Yang lemah akan menjadi kuat, yang kuat akan menjadi lebih perkasa. Karena apa? Karena dikatakan karena Tuhan, atau setidaknya malaikat Tuhanlah yang akan memimpin mereka, akan melindungi mereka, akan menyertai mereka. Apakah itu sudah terjadi? Kalau kita mempelajari sejarah, agaknya ini belum terjadi. Tapi Zakaria telah dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu tentang apa yang akan terjadi jauh di masa yang akan datang. Dalam perjalanan sejarah, saudara-saudara tahu, Israel telah mengalami hajaran-hajaran yang begitu hebat dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ada masa mereka betul-betul tercerai-berai ke seluruh dunia. Tapi belum pernah terjadi seluruh dunia mengepung mereka, seluruh dunia bermufakat untuk menghabisi mereka. Pernah terjadi ada 1-2 bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang punya kekuatan besar di zamannya, menghajar mereka, menghabisi mereka. Tapi yang digambarkan di sini lebih hebat. Seluruh dunia akan mengepung mereka. Kapan itu akan terjadi? Tidak pernah tahu. Itu akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi mereka telah melihat bahwa sekalipun itu nanti akan terjadi, toh pada akhirnya Tuhan akan memenangkan. Tuhan akan memimpin sejarah. Tuhan akan mengendalikan sejarah, dan Tuhan yang memimpin dan mengendalikan sejarah itu, Tuhan akan memberi kemenangan kepada umatnya. Baik kepada Israel secara literal dalam teks ini, tapi beberapa penafsir juga mengatakan itu juga yang akan Tuhan berikan kepada gereja. Pada akhirnya gereja, umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diberi kemenangan sejati oleh Tuhan, akan memimpin dunia, akan memenangkan peperangan dengan musuh-musuh gereja. Ini sekaligus memberitahu kepada kita, memberitahu kepada saudara, mengingatkan kita, menginsafkan kita. Atau dalam kalimat tanya, apakah saudara menyadari Tuhan seperti apa yang sedang kita sembah?
Tuhan seperti apa yang sedang kita percayai? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang terus memimpin sejarah, Tuhan yang pada akhirnya akan memenangkan sejarah. Maka saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen yang setia, ketika mungkin hari-hari ini saudara mengalami misalnya tekanan yang sangat berat, kalau saudara percaya kepada Tuhan yang digambarkan di sini, maka saudara tidak punya alasan untuk berhenti percaya. Saudara akan memiliki kekuatan. Saudara akan memiliki pengharapan kalau saudara melihat, terus memandang kepada Tuhan yang pada akhirnya akan memenangkan sejarah dan akan memberikan kemenangan yang sejati kepada umatnya. Itu hal pertama yang dijelaskan dalam pasal 12 ini. Lalu hal kedua yang sangat penting yang dijelaskan oleh Zakaria, yang dinubuatkan oleh Zakaria tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah di ayat 10 sampai ayat 14 digambarkan bahwa di masa yang akan datang, di masa yang masih jauh, akan terjadi di Yerusalem, di Israel, akan ada ratapan yang begitu hebat. Akan ada perkabungan nasional. Akan ada ratapan. Tapi ratapan itu adalah ratapan yang kudus. Kenapa disebut ratapan kudus? Karena di sini digambarkan suatu saat nanti semua orang di Israel, semua orang di Yerusalem akan meratap, dalam pengertian akan menyesal karena ada orang yang sangat penting telah mereka tikam. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, tapi di saat itu mereka akan menyesal kenapa mereka telah melakukan itu. Mereka akan merasa sangat bersalah. Mereka akan sangat berduka cita karena itu. Mereka betul-betul di hari itu akan menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang besar. Ini tentang apa? Siapa yang dimaksud di ayat-ayat ini? Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan membuat mereka sangat menyesal, membuat mereka mengakui sebagai dosa. Dan ini ratapan yang saya katakan tadi, ratapan yang kudus. Ratapan di satu pihak menggambarkan penyesalan mereka yang begitu hebat, tapi sekaligus pengagungan terhadap dia. Tentang siapa ini? Dalam Zakaria tidak jelas. Tapi kalau saudara membaca Rasul Yohanes ketika menulis Injil Yohanes dan Kitab Wahyu, di situ Yohanes memberi penjelasan. Misalnya kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 37 dan Wahyu 1 ayat 7, di situ Yohanes mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mereka memandang kepada dia yang tertikam itu menunjuk, atau sebenarnya Zakaria ini telah menubuatkan tentang Kristus yang tersalib. Maksudnya apa? Ayat-ayat ini memberitahu bahwa sekalipun di masa lalu orang-orang Israel telah terlibat, telah ikut berbagian membunuh Yesus, menyebabkan Yesus tertikam, menyebabkan Yesus tersalib, mereka menolak dia. Tapi suatu saat nanti, Zakaria memberitahu, suatu saat nanti semua orang Israel akan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebenarnya yang telah mereka tikam itu adalah Mesias. Bahwa sebenarnya yang telah mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Dan tentang itulah mereka akan menangis, mereka akan berkabung, mereka akan meratap
mereka akan sangat berduka cita karena mereka pada saat itu akan menyadari mereka telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Mereka akan menyadari itu adalah keberdosaan yang tiada taranya. Tapi sekaligus di saat itu akan mereka sadari, mereka akui bahwa yang tertikam itu, yang tersalib itu adalah Mesias, adalah Tuhan yang menjadi manusia, adalah satu-satunya juru selamat. Jadi di saat itu akan terjadi pertobatan nasional, akan terjadi pertobatan massal. Mereka akan mengakui dosa-dosa mereka, mereka mengakui kesalahan mereka, mereka akan mengakui bahwa mereka lah yang telah menikam Sang Mesias. Tapi hari itu juga mereka akan mengakui bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Dia adalah satu-satunya yang menjadi juru selamat mereka. Ayat ini memberitahu apa kepada kita, saudara? Ayat ini memberitahu bahwa Tuhan belum selesai berurusan dengan orang Israel. Bahwa sekalipun di masa lalu orang-orang Yahudi, orang Israel telah terlibat dalam membunuh Yesus. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang-orang Israel, orang Yahudi belum mengakui Yesus adalah Mesias. Belum mengakui Yesus yang disalibkan itu adalah Mesias. Belum menerima Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Belum mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Belum mengakui bahwa Yesus satu-satunya yang boleh memperdamaikan Allah dengan manusia. Tapi suatu hari kelak mereka akan sampai pada kesadaran penuh, kesadaran yang sungguh-sungguh setelah melihat tindakan-tindakan pembelaan Tuhan, setelah melihat karya-karya Tuhan bagi mereka. Mereka akan mengakui bahwa itu kesalahan mereka, sekaligus mereka akan mengakui bahwa yang tersalib itu adalah Mesias. Kapan itu? Tidak tahu. Itu masih akan terjadi jauh di masa yang akan datang. Tapi ada yang menarik kalau saudara baca di ayat 10. Itu akan terjadi pada saat kapan? Pada saat Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Roh kasih karunia. Roh permohonan. Jadi Tuhan pertama-tama akan memberikan roh terlebih dahulu kepada mereka. Semua penafsir mengatakan itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada mereka lah yang akan membuat mereka insaf. Roh Kuduslah yang akan membuat mereka menyadari dosa mereka, menyesali dosa mereka. Roh Kuduslah yang akan memimpin mereka untuk mengakui bahwa yang tersalib itu Yesus Kristus adalah Mesias. Yang tersalib itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yang tersalib itu sebenarnya adalah satu-satunya juru selamat. Ini juga memberitahu kita, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hati orang, tidak mungkin orang beriman. Kalau Roh Kudus tidak menginsafkan orang, tidak mungkin orang akan datang kepada Kristus. Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan menginsafkan mereka. Roh Kudus yang akan memimpin mereka. Ini tidak hanya tentang Israel, tentu ini juga berlaku untuk semua orang. Suatu hari kelak, mereka yang pernah menolak Dia akan bersujud, akan tersungkur, akan dengan berduka, dengan kudus mengakui Dia, Yesus Kristus yang tersalib itu adalah Mesias. Ini memberi penghiburan. Saudara, ini juga terus mengingatkan gereja. Kita belum boleh berhenti memberitakan Injil. Kalaupun kita misalnya ada orang Kristen gereja sampai hari ini sudah mati-matian memberitakan Injil, tapi masih banyak orang yang menolak Yesus Kristus. Ayat-ayat ini mengajarkan dua hal. Pertama, jangan berhenti memberitakan Injil. Karena mungkin saja hari ini mereka menolak. Hari ini bukan hanya menolak, tapi mereka melawan Yesus. Mereka melawan Injil. Mereka menghina salib. Mungkin sekali suatu saat mereka akan bersujud, mereka akan meratap, mereka akan mengakui bahwa tindakan mereka hari ini suatu kesalahan. Tapi sekaligus di masa itu mereka akan mengakui
benar. Yang tertikam itu, yang tersalib itu adalah Mesias, adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, adalah satu-satunya penjamin keselamatan dan hidup kekal. Tapi sekaligus memberitahu bahwa itu akan terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Kita disadarkan bahwa tugas gereja hanya memberitakan Injil, pertobatan adalah tindakan supranatural Allah. Tapi sekali lagi saya katakan, mari kita terus. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan berhenti untuk terus berjuang memberitakan Injil. Pada akhirnya kita akan melihat segala lidah dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Segala lutut akan bertekuk, akan memberi penghormatan kepada Yesus. Yang tersalib itu adalah Mesias, yang tersalib itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang tersalib itu adalah satu-satunya penjamin hidup kekal. Tentu kita di minggu-minggu sengsara ini terus diingatkan. Yesus Kristus telah mati bagi kita. Untuk memberitahu kita bahwa kita tidak mungkin selamat. Kita tidak mungkin pergi ke sorga dengan jasa perbuatan baik kita. Karena itu pilihannya adalah Yesus Kristus harus turun dari sorga untuk mati di atas kayu salib. Jadi saya pernah di banyak tempat pernah mengatakan hal seperti ini mengajarkan prinsip yang sangat penting kepada kita, kepada semua orang. Kalau manusia boleh selamat, kalau manusia boleh pergi ke sorga dengan jasa perbuatan baiknya, untuk apa Yesus turun dari sorga dan mati di atas kayu salib? Jawabannya adalah Yesus mati di kayu salib karena itu adalah satu-satunya solusi rekonsiliasi Allah dengan manusia. Karena itu berbahagialah orang-orang yang menerima salib, orang-orang yang menerima Injil, orang-orang menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara, satu-satunya yang telah menanggung dosa manusia, satu-satunya yang telah membayar hutang dosa kita, satu-satunya yang telah menanggung murka Allah yang harusnya kita tanggung karena keberdosaan kita, satu-satunya yang telah memperdamaikan kita dengan Allah, satu-satunya yang telah menjadi pembela kita di hadapan Allah, satu-satunya menjadi juru selamat kita, satu-satunya yang menjamin kehidupan kekal. Kita yang telah percaya, jangan berhenti untuk tetap percaya. Tetaplah percaya. Tetaplah hidup taat. Tetaplah meninggikan Dia. Tetaplah mempermuliakan Dia. Tetaplah bersandar kepada Dia. Dan tetaplah setia memberitakan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Demikian penjelasan singkat dari Zakaria pasal 12 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.